Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya, mohon izin waktunya sebentar untuk Nggih, bincang-bincang. nggih, Bisa semoga. berkenalan dulu, Ustaz, dengan siapa gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Irsad. Saya salah satu jamaah daripada Masjid Al-Ikhlas Yongin yang sudah lama berada di negeri Korea, yang insya Allah juga hampir purna tugas. Asal saya dari Indonesia, Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi. Sudah berapa lama di Korea, Ustaz? Ya, yang terakhir ini sudah 2 tahun berjalan. Ya, alhamdulillah, susah senang selama di negeri Korea begitu banyak, dan kesan yang ada di negeri sini begitu banyak, karena terus terang negeri Korea salah satu negeri yang unik, yang mana yang dulu belum pernah saya jumpai adat istiadatnya selama ini. Namun ketika saya berada di sini, begitu harus saya benar-benar harus adaptasi, karena kondisi yang dulu tidak bisa disiplin, sekarang di Korea harus disiplin waktu. Utamanya waktu itu sangat pengaruh sekali dalam kehidupan saya berada di Korea ini. Jadi dari kedisiplinan itulah yang bisa merubah saya untuk selalu senantiasa menjaga waktu. Utamanya saya sebagai orang muslim yang harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban dalam agama saya dan juga kewajiban tuntutan hidup yang saya alami di negeri sini. Tentu dalam menyeimbangkan tidak mudah, namun alhamdulillah selama ini saya selalu berusaha untuk berada pada posisi yang harus saya lakukan demi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Baik, menarik sekali, Ustaz, ya, pengalamannya dan juga kehidupan di Korea. Ini terkait dengan Masjid Al-Ikhlas Yongin, kira-kira boleh nggak kita dapat penjelasan sejarah singkat pendirian Masjid Al-Ikhlas Yongin ini, Ustaz? Oh iya. Kebetulan saya juga ada sedikit pengetahuan tentang berdirinya Masjid Al-Ikhlas Yongin ini, yang mana masjid ini awal mulanya itu hanya sekedar kumpul-kumpul begitu ya. Sehingga dari berbagai teman, sedikit pertama cuma 2-3 orang, dan namun lambat laun istilahnya punya inisiatif untuk membuat semacam perkumpulan yang punya tempat. Dulu itu tempatnya susah, tempatnya cuma kecil sekali gitu. Kapasitasnya itu cuma 2-3 orang. Namun dengan kegiatan yang kami lakukan setiap minggunya, dulu awal mulanya cuma kumpul-kumpul. Namun setelah punya banyak istilahnya yang banyak kumpul dari teman-teman, punya inisiatif bagaimana kumpulan ini biar bermanfaat, kita lakukan istilahnya kayak yasinan dan sebagainya seperti itu. Karena juga kita jauh dari keluarga, namun ternyata dari kegiatan teman-teman itu ada apresiasi, istilahnya ada semacam ketertarikan teman-teman untuk mengikutinya setiap minggunya seperti itu. Kira-kira tahun berapa, Ustaz? Kira-kira ya sudah sampai di sini sudah tempat ini sudah 3 tahun 6 tahun ya, kira-kira bisa sampai 7-8 tahunan kira-kira. Jadi sampai pindah di tempat ini itu sudah 3 kali pindah. Dulu tempatnya kecil, terus agak besar sekali sekarang. Karena kenapa kok kami pindah-pindah, saya pindah-pindah sama teman-teman, karena saking banyaknya antusias teman-teman untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi akhirnya kita membuat tempat yang besar, bahkan bukan cuma dari kalangan negara kami, artinya warga negara Indonesia, namun dari seluruh muslim yang ada di Korea itu juga ikut masuk dalam perkumpulan kami seperti itu. Awal mulanya cara mendirikan masjid ini bagaimana, Ustadz? Karena berhubungan dengan orang-orang Korea, apakah dibeli
atau disewa atau seperti mana sistemnya Ustaz? Ya itu awalnya karena tempatnya kecil, dulu itu cuman 1-2 orang yang memiliki tempat itu, karena kapasitasnya harus lebih besar dan tempatnya harus besar, otomatis dananya juga harus besar. Ya kita akhirnya patungan gitu. Setiap gajian kita patungan, seikhlasnya berapa, dan namun kita tidak menarget harus sekian enggak, namun teman-teman keikhlasan hatinya teman-teman untuk mendirikan tempat yang lebih besar dan lebih layak, karena teman-teman begitu banyaknya antusiasnya. Bahkan dulu itu ketika sholat tempatnya masih kecil itu bergantian begitu, saking banyaknya. Dan namun ketika sudah berada di tempat yang besar, alhamdulillah semua bisa menampung, namun juga biayanya juga begitu besar. Alhamdulillah kalau kita berkeinginan dalam hal kebaikan, insya Allah Allah akan memudahkan. Ya nggak tahu, kalau kita melihat dari secara akal pun susah untuk kok bisa cuma segitu, cuma 10.000, 20.000, bahkan tidak ditarget anggotanya, kok bisa 1 bulan bisa untuk istilahnya untuk membayar sewa. Jadi di sini gedungnya sewa, Pak Prof, sewa. Jadi alhamdulillah bisa kita lancar untuk membayar setiap bulannya, nggak kesulitan begitu. Ya patungan. Jadi masjid ini tadi sudah disampaikan sudah berdiri lebih dari 7 tahun. 7-8 tahun. Itu bagaimana caranya supaya bisa tetap istiqomah kepengurusannya? Apakah ada struktur organisasinya, Ustaz? Ya ada, karena di situ ternyata kita ada keuangan yang harus kita kelola, karena terus terang ketika kita menyewa gedung di Korea itu tidak cuma nyewa, akan tetapi operasional keuangannya itu juga berjalan. Bisa dikategorikan ya mahal sih gitu. Karena di situ ada perputaran keuangan, maka kita harus ada struktural, ada semacam pengurus yang menangani itu. Ada di situ ada penanggung jawab, karena di Korea tidak mudah untuk menyewa gedung, karena harus ada penanggung jawab, namanya bahasa Korea bujigem ya, misalnya harus ada penjamin gitu, dan yang diakui oleh orang Korea sini. Alhamdulillah secara struktural di Masjid Al-Ikhlas ada penanggung jawab sebagai penanggung jawab gedung itu, karena yang berhubungan langsung dengan orang Korea. Dan berikutnya ada Suro itu sebagai tim musyawarah untuk menentukan baik dan tidaknya keputusan itu diambil begitu, karena menyangkut orang banyak, otomatis ketika kita ada apa-apa harus melalui musyawarah, tanpa musyawarah kita nggak bisa begitu setiap mengambil keputusan. Dan untuk yang melaksanakan keputusan itu ada namanya PH, pengurus harian. Di situ kita memilih amir yang ditentukan dalam masa jabatannya 1 tahun sekali, kita ada reshuffle kepengurusan. Itu gunanya adalah untuk mempelajari anggota bagaimana memimpin teman-temannya agar bisa istiqomah, dan juga kaitannya mengelola keuangan, manajemen keuangan dengan baik itu. Karena setiap kita punya komunitas itu harus bermanfaat buat anggota, dan juga nanti ketika anggota sudah purna, minimal ada istilahnya sesuatu yang bisa dibawa dari Korea selain daripada rezeki yang dia dapatkan begitu, pengalaman kayak cuma segitu ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Masjid Al-Ikhlas kedepannya semakin makmur. Ya, dan pesan terakhir untuk membuat suatu bangunan itu sangat mudah, namun ketika yang susah itu adalah mempertahankan bangunan itu. Bagaimana bangunan bisa istiqomah, bisa eksis, itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau yang bersifatnya dengan keagamaan, otomatis yang paling dominan di situ yaitu yang paling wajib adalah sholat 5 waktunya harus dilaksanakan di tempat itu. Kalau memang itu dikategorikan sebagai masjid, ya harus sholat jamaahnya harus dilakukan setiap malam gitu. Walaupun cuma 1, 2 orang, 3 orang harus dilaksanakan, karena itu bagian dari ruhnya masjid itu ada di situ. Kalau sekiranya kaitannya dengan keuangan, itu saya kira cuma sebatas
apa ya, cabang pohon itu cabangnya, daun-daunnya, aksesorisnya. Namun yang paling utama adalah ibadah di situ harus istiqomah, dan teman-teman harus selalu berusaha bagaimana memakmurkan masjid itu. Karena kunci daripada keistiqomahan adalah memakmurkannya masjid itu sendiri. Terima kasih Ustaz.